mendidik seorang perempuan itu seperti kita mendidik generasi-generasi selanjutnya. Begitu dia buka sosial media, yang dia temukan misalnya bahasan toxic parents. Kaos kaki, ciput, gitu kan. Dengan anak-anak seusia ini nggak bisa tak, mereka harus dibuat paham, dibuat mengerti akhirnya kenapa itu dilakukan. Walaupun proses menyampaikannya akan 2, 3 kali, 7, 15 kali diulang-ulang. Sebenarnya kalau ayah bunda yang mendengar ini dan punya anak yang lebih kecil, bagusnya info tentang mereka berempat ini sudah diberikan dulu, ya. Untuk meregulasi dirimu gitu. Pertanyaannya gimana caranya? Begini Karena caranya. ini yang beratnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Muda, berjumpa kembali di sebuah program yang akan mengupas tuntas unit-unit yang ada di Sekolah Islam Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda. Hadis Tirmidzi disebutkan bahwa siapa saja yang akan mengasuh 2 orang anak perempuan, maka Rasulullah mengatakan aku dan dia akan seperti ini di surga. Masya Allah. Pada kali ini kita kedatangan tamu Kepala Sekolah SMP Islam Cendekia Muda, Ibu Febri Maulina, dan Koordinator Bimbingan Konseling SMP Islam Cendekia Muda, Miss Yuanita. Apa kabar Bu Febri, Miss Nita? Baik, Pak Yogi, alhamdulillah. Gini Bu Febri, Miss Nita, hari ini kita akan mencoba berbincang nih tentang bagaimana sih menjawab tantangan mendidik anak-anak perempuan di usia balik di fase akhir zaman inilah ya, kalau kita bisa katakan ya. Dan seperti kita ketahui sahabat Cendekia Muda bahwa di SMP Islam Cendekia Muda kelas laki-laki dan kelas perempuan semenjak kelas 7 itu sudah dipisah, begitu kan Bu Febri? Betul. Nah ini silakan mungkin nanti Bu Febri bisa menggambarkan sebetulnya fenomena atau efek atau tantangan-tantangan di usia balik pada masa ini seperti gimana sih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Yogi, Masya Allah ini temanya ini sekali ya, luar biasa menantang juga seperti judulnya. Ya, jadi untuk anak-anak usia balik sebenarnya mau laki-laki mau perempuan, fase balik ini sudah punya tantangan tersendiri dari sisi hormonal dan lain-lain. Nah, sekarang kita ngomong khusus perempuan. Nih ya Pak. Nah, anak-anak perempuan ini kecenderungannya, jadi kita kalau dari sisi kita lihat dari beberapa poinnya ya, dari sisi fisik ya, secara fisik ya, kan tentunya kalau kita lihat anak-anak perempuan tuh kita adalah seorang muslim. Nah, kalau disambung sedikit, bagaimana tantangan mendidik anak perempuan ini yang tentunya sesuai syariat Islam, betul kan ya Pak Yogi? Jadi kan kita harus lihat secara menyeluruh ya, bagaimana dia secara fisik menjalankan syariat Islam, tubuhnya gitu ya, menjaga auratnya seperti itu. Kemudian bagaimana anak-anak perempuan ini secara pemikirannya juga dia nilai-nilai Islam lah yang terpatri di dalamnya, dalam pikirannya itu, hatinya gitu kan. Kemudian bagaimana kita menjaga juga lingkungan tempat dia berada supaya tetap dia bisa menjalankan tadi kehidupan dia sehari-hari sebagai umat Islam atau perempuan yang beriman gitu kan Pak Yogi. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bagaimana si perempuan-perempuan ini tetap juga memegang teguh agamanya. Nah, gitu. ini menarik itu Bu Febri. Yang tadi disebutkan oleh Bu Febri tadi kan ya, fenomena-fenomena yang ada di sekitar putri-putri kita ini, itu tuh kayaknya agak jauh deh ya. Nah, itu dia ya. Pak. Kenapa? Terutama untuk yang muslim ini. Betul, ya gitu. Nah, betul. ini gimana nih Bu gambar yang
Jadi sekarang kalau kita lihat nih mungkin ayah bunda di rumah gitu ya yang mendengarkan ini, yang punya anak perempuan atau yang usianya masih kecil atau mungkin yang sudah besar. Sekarang terutama pasca pandemi ini ya Pak Yogi. Sebenarnya ini kejadian fenomena-fenomena situasi anak perempuan usia balik ini sudah banyak kita lihat dari sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi ini meningkat. Pak Yogi kalau perhatikan di beberapa info di media sosial maupun di berita-berita, bagaimana pengajuan dispensasi sekolah untuk menikah usia-usia SMA ya gitu ya, terjadi ibaratnya hamil di luar nikah dan lain-lain. Itu kan terjadinya pada anak-anak perempuan kita ya Pak. Maksudnya anak-anak perempuan gitu ya, yang ibaratnya langsung terlihat dampaknya gitu ya Pak Yogi. Belum lagi kalau sebagai seorang muslimah gitu ya, apakah anak-anak kita sudah paham dan sudah bahwa menutup aurat itu adalah sesuatu yang memang harus dia jalankan sebagai muslimah, bentuk ketaatan dia gitu kan. Belum lagi serangan-serangan dari tontonan media sosial ya. Sekarang tuh putri-putri kita itu disuguhkan dengan boy band gitu dari Korea, yang feminim juga, ya. boynya itu ya. Nah, belum lagi apakah si perempuan-perempuan ini juga di satu sisi disuguhkan seperti itu, yang mengarah ke mengekspos kecantikannya ya, dengan dandanan yang berlebihan dan lain-lain, membuka auratnya. Dan di satu sisi ada juga yang mempengaruhi anak-anak perempuan kita untuk kaum feminisme, liberalisme yang menyatakan bahwa ya kamu bebas aja, kamu misalnya bahkan sampai akhirnya bablas dia ke arah gender yang sebelahnya gitu ya, itu ke arah kelaki-lakian. Aduh, itu luar biasa. Itu ibaratnya hal-hal yang sekarang kita lihat ada menghadang di depan anak-anak perempuan kita. Padahal Pak Yogi, banyak ulama yang menyatakan bahwa mendidik seorang perempuan itu seperti kita mendidik generasi selanjutnya. Karena generasi selanjutnya itu ada di tangan para istri yang soleha dan para ibu-ibu yang soleha. Dan anak perempuan kita ini kan insya Allah nanti akan jadi calon istri dan calon ibu dari para membesarkan generasi Pak Yogi, seperti itu. Jadi katanya kalau hancur anak perempuan, hancur dalam artian karakter, kepribadian, lain-lainnya, keimanannya, maka hancurlah generasi. Wow. Itu Pak Yogi tantangannya. Iya, luar biasa. Oh, Nita nih, sebagai koordinator BK yang selalu dicurhatin sama anak perempuan. Miss, bener nggak sih? Kita ingin mungkin ada cerita-cerita atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang memang sebetulnya fenomena-fenomena yang tadi disebutkan oleh Bu Febri itu memang betul-betul nyata ada di putra-putri kita yang memang di usia SMP ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik dan bikin deg-degan sebetulnya bahasan ini Pak Yogi. Insyaallah. Jadi kalau mengenai anak perempuan ini, fenomenanya ada dua kalau yang terbayang sama saya, fenomena yang terjadi di luar dan internal. Kalau di luar itu udah berat banget memang gitu ya, situasi-situasi di luaran kan sudah berat banget gitu, bagaimana anak-anak perempuan kita ini sedikit saja mungkin yang mempertahankan rasa malunya, in a way cara mereka berpakaian, cara mereka berinteraksi dengan yang bukan mahram gitu ya, terus apa yang mereka tampilkan di sosial media. Kemudian lebih jauh dari itu, interaksi mereka dengan hal-hal yang juga melampaui batas gitu. Kalau di luaran sana fenomenanya ya. Kemudian juga bahkan sampai ada yang melenceng dari fitrah, nauzubillah gitu. Itu kan sampai sejauh itu gitu ya. Kemudian anak-anak perempuan ini mereka jadi anak-anak yang dengan 1001 problemanya, sehingga ketika di usia yang mereka seharusnya bisa lebih wise atau masuk ke usia pernikahan misalnya gitu ya, dan lain-lain, mereka juga rentan, mereka nggak cukup kuat menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi, apalagi kemudian tantangan pendidikan dan lain-lain. Itu banyak sekali
hal-hal seperti itu kita temukan gitu ya. Itu di luar dan itu juga tentunya akan Di luaran. akan mempengaruhi. Iya, di luaran gitu. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi dengan putra-putri kita di SMP Islam Cendekia Muda? Masya Allah, orang tua yang menitipkan anak-anaknya ke sini, mereka punya concern yang besar terhadap anak-anak ini. Alhamdulillah gitu ya. Jadi satu tahapan itu mungkin satu tahapan lainnya sudah terlampaui. Mereka dititipkan di lingkungan yang Islami gitu ya, di mana apapun yang terjadi, semua pembelajaran itu kita pastikan koridornya sesuai gitu. Kemudian jika ada hal-hal yang dirasa udah mulai agak keluar-keluar nih gitu ya, kita juga berusaha untuk mengcounter hal tersebut. Tapi fenomena yang terjadi memang di sekolah gitu ya, terutama pergolakan aja sih Pak Yogi, pergolakan. Jadi rasa-rasa anak-anak ini kan perempuan ini dominasinya perasaan ya, feeling gitu. Jadi merasa banyak hal-hal yang mudah bikin mereka galau, bingung gitu ya. Memang hubungannya dengan bagaimana tampilan dia secara fisik, kemudian bagaimana peers melihat mereka physically gitu ya, keinginan untuk tampil cantik, menarik, disukai gitu. Kemudian problema-problema pertemanan, dia begini, ini begini gitu ya, tidak sinkron harapan dengan kenyataan. Jadi mereka harus berjuang menyelesaikan itu gitu ya, situasi itu. Kemudian juga ada problem komunikasi dengan orang tua di rumah yang berimbas juga gitu. Itu harus kita counter gitu. Biasanya kalau anak-anak ini bicara either dengan wali kelasnya gitu ya, atau kebetulan ketemu di ruangan konseling, memang yang pertama kita lakukan kan memvalidasi perasaannya dulu, membuat dia merasa didengarkan, membuat dia merasa kita ngerti kok apa yang terjadi sama mereka, sehingga mereka bisa nyaman untuk kemudian kalau kita ingin menginsert value itu, value. Karena gini, anak-anak yang mereka punya problem dengan temannya misalnya, kita harus ajarkan mereka untuk bisa firm, artinya nggak yang membuat mereka berpikir bahwa masalahnya ada di saya gitu ya, atau bahwa saya the victim gitu ya, tapi juga dia nggak juga at the same time juga nggak menyalahkan situasinya. Jadi kita kasih treatmentnya mereka untuk bisa balance gitu. Oke, apa yang harus saya perbaiki, apa yang saya sebetulnya abaikan saja karena life must go on gitu, seperti itu. Jadi anak-anak ini tantangannya adalah bagaimana kita meregulasi perasaannya juga sebetulnya gitu. Dari kemampuan mereka untuk meregulasi perasaannya, banyak hal-hal yang sebetulnya bisa insya Allah mereka selesaikan. Misalnya problem komunikasi bersama orang tua di rumah, itu terjadi ya, konflik dengan kakak adik biasanya juga kadang-kadang itu kalau perempuan tuh kan curhatnya banyak gitu ya. Kemudian masalah pertemanan, masalah percintaan, mulai suka-suka kalau di usia ini nggak bisa dipungkiri gitu ya. Dan bagaimana kita bisa masukkan value, mereka ini kan tontonannya, akses apa yang mereka dapatkan itu value-nya bukan cuman apa yang dilakukan oleh orang di Indonesia, tapi juga di luar negeri gitu ya. Kadang-kadang tipis sekali batasannya. They think that ini bagus, ini keren, ini oke diikuti gitu ya. Dan itu juga harus kita ajari bagaimana mereka bisa memfilter gitu. Contoh situasi seperti ini. Tidak bisa dipungkiri ada situasi-situasi anak-anak yang miss komunikasinya dengan orang tuanya. Bukan orang tuanya tidak baik, tapi memang anak ini masih belum paham bahwa maksudnya ke sana gitu ya, sehingga mereka merasa beginilah, begini. Begitu dia buka sosial media, yang dia temukan misalnya bahasan toxic parents atau gitu, merasa didukung gitu kan, merasa disupport. Kemudian situasi-situasi yang menyakiti diri sendiri, itu terjadi gitu ya, situasi-situasi yang menyakiti diri sendiri. Kembali lagi karena dia mencontoh apa yang dilihat. Iya, jadi dia pikir normal untuk galau, normal untuk merasa bahwa aku tuh sedih. Jadi kalau misalnya kalau aku punya masalah ini tuh aku menyelesaikannya dengan cara ini gitu. Dan itu gempuran di sana terlalu besar. Makanya kita buat kebijakan mengenai gadget ini, dan insya Allah akan bertahap kita lihat prosesnya. Kita juga berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua juga ya, mengenai pemantauan gadget ini. Tadi dan ada juga memang program di Cendekia Muda ini, di SMP Cendekia Muda ini setiap pekan ya ada ya student channel untuk yang membahas ini.
Jadi kalau untuk kelas itu kan kalau untuk pendampingan ya. Jadi usia ini tuh usia di mana kita harus strict to them. Strict in a way that tegas. Ini boleh, ini tidak boleh gitu. Tapi strictnya juga membuat mereka merasa mereka didengarkan. Kita kasih pemahaman. Jadi ini nggak boleh karena memang ini begini. Jadi mereka harus dibuka diskusinya juga dengan anak-anak seusia ini, nggak bisa tak 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 tak. Mereka harus dibuat paham, dibuat mengerti akhirnya kenapa itu dilakukan. Walaupun proses menyampaikannya akan 2, 3 kali, 7, 15 kali diulang-ulang, tapi itu proses yang harus dilakukan gitu. Nah kemudian hal-hal itu kan nggak bisa masuk sekali gebiar kemudian selesai itu masuk. Ada anak-anak yang dia masuk apa yang disampaikan, tapi kemudian berapa minggu dari situ dia lupa. Sehingga value-value ini ditanamkan secara reguler di kelas-kelas, di saat kelas meeting. Kemudian ada juga student channel, bahasan khusus, kelas meeting, kemudian kemudian konsultasi secara personal, secara grup gitu. Jadi kecil, gitu. Jadi memang kalau dilihat anak-anak ini mostly ya, apalagi perempuan, mereka senang didengarkan dan mereka senang mendengar sebetulnya ketika situasinya itu relate buat mereka gitu. Ada yang mungkin pada saat ini blocking dulu, ada itu terjadi gitu, tapi kalau kita kan begini ya Pak Yogi, la haula wala quwata illa billah gitu ya, maksudnya apa yang kita lakukan karena kasih sayang pada mereka, kita percaya bahwa one day in the future Allah akan lembutkan hatinya dan apa yang kita sampaikan itu akan masuk ke dalam hatinya insya Allah gitu. Jadi itu kurang lebih yang dilakukan di sekolah. Dan menguatkan. Intinya kita pejuang-pejuang pendidik anak perempuan ini tidak boleh lelah, tidak boleh putus asa. Karena ada di hadisnya juga ada orang tua yang dia bisa membesarkan 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar, kemudian dia memberikan pakaian dari hasil usahanya, maka akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka. Jadi itu kan Masya Allah ya, sabarnya itu. Makanya tadi misal 17 kali bahkan ya. Kayak mungkin bisa jadi. Karena kan beda-beda ya. Beda-beda. Misalnya gini, anak-anak yang sudah terkondisikan, anak-anak salihah ini yang sudah terkondisikan di rumah, biasa berkomunikasi, bicara tentang akidah, bicara tentang kasih sayang Allah, bicara tentang tugas kita sebagai manusia di bumi ini bagaimana. Ketika kita masuk di sekolah itu lebih langsung masuk gitu. Tapi untuk anak-anak yang belum dapat itu, kita harus start lagi dari nol gitu. Tapi bagusnya ketika mereka berada di dalam satu kelas nih, di dalam satu kelompok, dalam satu kelompok kecil yang ngebahas tadi, itu akan saling mewarnai, saling menguatkan. Jadi semua menguatkan. Gitu. Untuk yang knowledge-nya belum di situ, dengan yang sudah meyakini, and then they will talk to each other gitu ya. Insya Allah. Jadi sebetulnya kalau kita bilang sih kita sedang gempur anak-anak ini gitu. Kita sedang menggempur. Nah gini Bu Feb, kan kalau di luaran mereka digempur. Digempur matanya, telinganya, pikirannya digempur dengan hal-hal yang tadi. Apalagi kalau kita ngebahas Sirah Nabawiyah, memang fase ini Rasulullah ada kisah pesta jahiliyah dan terbuka aurat, dijaga auratnya begitu kan ya. Nah, bentuk gempuran nih, strike back-nya gitu ya, gempuran dari dalamnya untuk menggambarkan, menguatkan mereka itu yang dibuat di sekolah di SMP Islam Cendekia Muda bagaimana? Ya baik Pak Yogi. Jadi untuk menggempur tadi ya, Masya Allah, semoga Allah memudahkan kami dan memberikan petunjuk dan hidayah selalu ya Pak Yogi. Sebenarnya kan pada saat berbicara mendidik anak perempuan, mendidik anak ya perempuan atau laki-laki, itu kan harus sinergi ya antara orang tua dan sekolah. Tapi pada dasarnya sama ininya, lainnya itu sama. Dalam artian kalau anak-anak usia masih di bawah 14 tahun gitu ya, di bawah 7 tahun lah, di bawah 7 tahun itu kalau mereka bagusnya mendapat banyak informasi tentang apapun value-value yang ingin kita berikan. Misalnya Sirah Nabawiyah, feeding gitu ya, feeding, diberi ya. masukan, bukan cuma diberi ya, kalau feeding itu dijejel. Jadi kan, khusus untuk perempuan Pak Yogi, bagusnya anak-anak ini sudah dapat banyak informasi tentang bagaimana contoh-contoh wanita-wanita soleha. Kalau misalnya Rasulullah teladan utama kita dari semua ibadah, semua gerak-geriknya, tapi khusus wanita, karena Rasulullah seorang laki-laki, Al-Quran sudah memberi jalan. Ada 4 sahabiah, ada 4 wanita penghulu surga.
Bunda Khadijah, Fatimah, Asiyah, dan Maryam. Dan 4 orang ini, Pak Yogi, Masya Allah ya, 4 orang ini kan ada langsung di Al-Quran ya Pak. Jadi memang kita berupaya mencoba mengupas ini, sedang memang dalam proses program rintisan juga sih Pak Yogi ya. Jadi kita SMP Cendekia Muda berusaha merintis bagaimana apa sih yang ada keistimewaan dari mereka berempat ini untuk kita sharing ke anak-anak. Nah, sebenarnya kalau ayah bunda yang mendengar ini dan punya anak yang lebih kecil, bagusnya info tentang mereka berempat ini sudah diberikan dulu, ya, sejak kecil. Nah, nanti ini penting juga untuk kita sebagai orang tua ketahui, dan guru-guru perempuan yang khususnya, karena di usia 7 tahun sampai 14 tahun, di usia anak-anak SMP ini, dia lihat role modelnya langsung pada bunda-bundanya, pada guru-guru perempuannya, bagaimana sih cara berpakaian yang benar, bagaimana bersikap kalau di rumah bunda sama ayah ngobrolnya gimana, bunda kalau ngomong ke kita bagaimana, maksudnya ke anak perempuan. Guru-guru juga sama, bagaimana di antara guru perempuan dan guru laki-laki berinteraksi kalau bukan mahram. Jadi dia ngelihat langsung, dia teladani langsung. Jadi karena bukan cuma manajemen kelas, jadi manajemen sekolah. Tuh Pak Yogi, karena yang dia lihat juga kan gempuran yang dia dapatkan yang tadi Pak Yogi bilang itu juga langsung contoh. Sudah jadi gaya hidup orang-orang di luaran sana yang nauzubillah ya, ke arah LGBT, kemudian ke arah hidup bebas dan lain-lain, itu kan juga contoh langsung. Nah, jadi itu juga salah satu yang perlu diupayakan. Nah, kemudian biasanya apa saja yang bisa kita stimulasi nih dari anak-anak perempuan kita gitu ya. Tadi yang sebenarnya sudah dijabarkan contoh-contohnya oleh Miss Nita, bagaimana masalah spiritualnya, emosionalnya, kemudian intelektualnya, itu juga. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadi tadi seorang ibu, dia menjadi seorang istri ya, seorang ibu, kemudian dia juga sekarang ini sebagai seorang anak, dan bagaimana dia menggali potensinya sebagai individu melihat potensi yang ada di dalam dirinya untuk dikembangkan secara lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke soal 4 orang tadi ya Pak Yogi. Kalau kita lihat Khadijah. Jadi Khadijah ini kalau dilihat nanti akan banyak teladan kita wanita itu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang pengusaha. Bagaimana wanita menjadi orang yang pengusaha berdaya dan digemari oleh masyarakat, favorit ya. Jadi beliau Bunda Khadijah ini luar dihormati biasa, juga. dihormati. Kemudian kalau kita lihat dari seorang Fatimah, kita bisa mencontoh seorang anak yang soleha seperti apa, yang bagaimana dia dia ikuti semua kata bapaknya gitu ya. Bapaknya seorang pemimpin besar. Bagaimana dia mensupport bapaknya, betul. Kemudian dari Bunda Maryam, seorang ibu ya, single fighter. Jadi contoh bahwa yang sukses mendidik anak perempuan hanya keluarga yang lengkap, suami istri. Tidak. Al-Quran Allah langsung mencontohkan Bunda Maryam bagaimana bisa mendidik Nabi Isa menjadi seorang yang soleh gitu. Dan bagaimana dengan Asiyah, contoh seorang ibu yang tidak punya anak dari rahimnya sendiri, tapi bisa mendidik seorang nabi juga. Nah, kalau ditarik benang merahnya dari keempat wanita ini Pak Yogi, bahwa mereka berempat ini adalah wanita-wanita pendorong atau pensupport peradaban dari masa kenabian. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang mensupport perjuangan seorang nabi. Apakah sekarang kita memang insya Allah tidak akan menemukan nabi lagi, tapi apakah kita ingin kembali ke masa kejayaan para nabi tersebut dengan menjadi wanita mencoba berikhtiar anak-anak wanita kita dan diri kita sendiri menjadi sosok-sosok yang bisa berkontribusi terhadap peradaban Islam yang mungkin insya Allah nanti akan bangkit suatu saat nanti. Jadi gitu, Pak bisa dikatakan, Masya Allah Bu Febri ya, ketika kita ngelihat nih, dipisahkan nih kelas laki-laki, kelas perempuan di SMP Islam Cendekia Muda. Kemudian bagaimana nih gempuran-gempuran, misalkan gempuran di sana ini luar biasa ya. Tapi dengan dia sekolah mulai dari 7.15, kemudian dia pulangnya jam 4 sore. Dia digempur bukan hanya dari segi konten pembelajaran, materi pembelajaran penguatan tadi,
tapi matanya, telinganya dia bisa ngelihat bagaimana guru-guru yang memang sudah tadi dikuatkan untuk melakukan hal yang tadi, memang disiapkan guru-gurunya untuk membesarkan anak-anak perempuan ini, sehingga dalam waktu tersebut dia akan menjadi gempuran yang efektif. Betul. Karena kalau pulang ke rumah mungkin hanya beberapa jam saja dia istirahat, tapi tentunya akan lebih efektif lagi kalau memang di rumahnya juga digempur dengan hal yang sama. Betul. Terutama di hari Sabtunya, di hari pekannya, Sabtu, Ahad, hari libur, kemudian juga di jam-jam dia pulang sekolah. Dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di sekolah diteruskan ke rumah. Jadinya. Misalnya betul. Anak-anak SMP sudah mulai diatur bahwa ada kan itu teman yang laki-laki, cara berinteraksi dengan lawan jenis seperti apa. Jadi nanti begitu di keluar rumah, oh iya dia bisa berteman dengan teman dulu mungkin dari SD-nya atau apa, tapi udah tahu batasannya. Oke sampai sini saja posisinya begini begitu. Itu dia bisa karena terbiasa. Sudah terbiasa di 3 tahun kayak gitu, insya Allah. Belum lagi kan kalau di cendekia muda kita ngelihat baik laki-laki atau perempuan ya, yang bajunya enggak cocok hari ini beda sendiri, ngumpul. Kaos kaki, ciput, gitu kan ya. Kan selalu digitukan terus. Karena ketika mereka ngelihat temennya juga, teman saya kayak gini, teman saya kayak gini. Awal-awal lama kelamaan ini kayak gini. Dan kalau itu sudah terbiasa selama 3 tahun, harapannya ya udah, emang saya sudah memang formnya menjadi seperti ini. Bismillah insyaallah. Oke, Miss, sekarang kembali lagi nih ke Miss Dita nih, soal bagaimana sih memang mendampingi mereka. Tentunya dari gambaran yang sudah dia dapatkan di luar, sesuatu yang menurut mereka famous, sesuatu yang menurut mereka indah. Sedangkan tidak semuanya itu semua sesuai dengan apa yang kita harapkan dari anak-anak sebagai seorang gitu kan ya. Ini bagaimana sih sebetulnya teknis di lapangan untuk menguatkan mereka, atau kalau kita ngelihat dari fase sirah nabawiyah di metaphor of tree yang dipakai di cendekia muda itu kan jembatan antara SD 456 dengan SMP, atau dari umur 12 ke 9, 12, 12, 15 mengambil ibrah Rasulullah menggembala dari karakter development menuju mental development. Nah, untuk menguatkan karakter itu kan semuanya, saya dengan Abdul Muthalib saya bisa menjadi pemimpin. Ketika ke Abu Thalib tuh tiba-tiba harus ternyata harus mencari uang sendiri, harus membantu begitu kan ya. Nah, bagaimana ini penguatan mental para perempuan? Mental itu hubungannya ketika dibenturkan dengan challenge ya. That's it. Karena fitrahnya akan muncul challenge-nya nih. Besar. Kenapa dia mah kayak gini waktu udah SMP teh? Dia mah kayak gini. Nah, ini gimana caranya agar bisa nyaman sebagai anak di usia SMP ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Yogi, di SMP itu kita berbicara spesifik anak perempuan ya. Kita bagi 2. Ada golongan anak-anak yang dia tidak terlalu banyak problem dengan dirinya, dia sudah selesai dengan dirinya. Itu insya Allah terkait juga dengan pola pengasuhan di rumah gitu ya. Yang kebetulan sudah satu frekuensi lah gitu, kebetulan sudah satu frekuensi sehingga dia tidak punya problem apapun ketika value-value datang. Jadi ini wadahnya sudah enak, sama juga ya. Udah sama. Value-nya wadahnya sudah enak. Begitu kita transfer value, dia masuk aja, masuk gitu, dan sudah selesai gitu. Jadi anak-anaknya ini kita lebih maksudnya anak-anak ini sudah otomatis gitu, dia sudah grup ini sudah berjalan gitu, grup ini jadi tiang-tiang penguat kita malah gitu ya. Jadi kalau di sebesar ini anak-anak gitu ya, nah beberapa grup anak-anak ini dia sudah insya Allah mungkin ada sedikit-sedikit aja misalnya mereka challenge-nya dengan akademik dan lain-lain gitu, tapi itu masuknya mudah gitu. Jadi misalnya ketika ada peraturan anak-anak salihah, ciputnya dipakai, kaos kakinya jangan sampai ada gap di antara rok dan kaos kaki gitu ya, itu sudah selesai, tidak banyak konflik. Kemudian ada grup anak-anak yang dia punya tantangan besar dengan dirinya, dia berjuang banget dengan dirinya terkait banyak hal gitu kan. Saya sudah bilang betul gitu. Saya sudah bilang semua orang tua yang masukkan anak-anak ke sini insya Allah kita juga sudah satu frekuensi gitu. Hanya kebetulan mungkin treatmentnya masih berbeda gitu ya, sudah satu frekuensi gitu ya, cuman bahasannya masih berbeda sehingga ini masih banyak challenge. Jadi ada satu grup anak-anak ini yang kalau saya masih bilang dia masih ada kekosongan yang harus diisi.
dia masih kosongan, sehingga begitu ini kosong in a way that begitu value ini masuk, dia belum bisa accept gitu. Dia ngikutin tapi dia nggak merasa bahwa itu harus diikuti dan lain-lain gitu. Silent period gitu ya, diem aja dulu gitu ya. Iya gitu, pokoknya ya udah itu nggak make sense gitu. Nah dia ngerasa itu peraturan aja, itu harus dilakukan aja, dia nggak merasakan itu ke hatinya gitu. Nah untuk kami karena gini, ini usia kelas 7, 8, 9 ini dasar penting banget gitu ya untuk mereka masuk ke usia SMA dengan tantangan yang lebih lanjut, sehingga kami berpikir bagaimana caranya di usia ini kita ikhtiarkan masalah mereka dengan dirinya sudah selesai Beres dulu. dulu gitu kan ya. Sudah selesai Karena dulu. nanti di SMA itu masalahnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi, dan mereka punya cita-cita, punya mimpi yang harus mereka kejar gitu. Gak apa-apa, 7, 8, 9 ini kita anggap sebagai wadah, yuk kita berjuang sama-sama untuk meregulasi dirimu gitu. Pertanyaannya gimana caranya? Begini Karena ini caranya. yang beratnya itu. Kalau untuk orang dewasa, kan sebetulnya itu jawabannya sudah selesai ya. Gimana kalau kamu mau meregulasi dirimu? Jawabannya adalah cek hubungan kamu dengan Allah gitu kan. That's it. Kalau untuk orang dewasa gitu, kita Karena mau dia sudah memang di situ, sedangkan iya, pokoknya di SMP intinya itu gitu, dia intinya baru itu. valuing, dia belum Iya. ke situ gitu. Kalau untuk orang dewasa, bagaimana supaya seorang dewasa itu bisa perform lebih baik, bisa meregulasi dirinya dengan benar, cek hubungannya dengan Allah gitu. Dan mereka bisa berjuang sendirilah untuk sampai ke state itu dengan kedewasaannya gitu. Untuk anak-anak ini 7 berbeda, 8 berbeda, 9 juga berbeda. Ini 7 yang baru unyu-unyu nih, fresh gitu ya. Untuk anak-anak yang tadi memang kita isi kekosongannya dulu. Itu kita kalau di teori parenting biasanya gini. Di usia SMP itu sudah masuk masa pembebanan kan? Iya, udah masuk masa pembebanan, jadi mulai balik gitu ya. Mereka udah harus melakukan ini, harus melakukan ini gitu ya, harus strict tadi. Tapi masa pembebanan ini tidak akan berlangsung dengan nyaman dan sesuai target misalnya, atau achievementnya maksimal ketika ada yang kosong di sebelumnya gitu. Ada yang kosong di sebelumnya gitu. Entah itu dari knowledge, value dan lain-lain, ya malah jadi banyak berbenturan gitu, sehingga akhirnya kita sepakati bismillah, kita ikhtiarkan yang akan kita lakukan juga terus. Kita sudah mulai prosesnya bahwa yang akan kita lakukan sama gempurannya itu adalah kita memang treatment anak-anak ini dengan menyampaikan bahasa kasih sayang yang terbaca sama mereka. Tidak harus pakai kata-kata, iya betul. Tidak harus pakai kata-kata, bisa dengan gestur. Jadi kan untuk anak perempuan itu pasti dominasi diberikan sama guru perempuan gitu ya. Mereka merasa disayangi. Mereka merasa diterima, mereka nggak dibeda-bedakan gitu. Mereka merasa bahwa semua spesial gitu. Ada yang bagus di akademik, ada yang gimana, ada yang malah berlebihan, misalnya dia terlalu show off dan lain-lain. Semua kita sedang menguatkan ini ke guru-guru. Kita melihat anak-anak ini semua they're salihah, they're nice, they're kind gitu. Bahwa mereka punya problem, kita bantu mereka di problem itu. Perasaan disayangi. Begitu anak-anak ini merasa disayangi, mereka cenderung bisa melihat kita untuk menjadi seseorang yang bisa mereka dengarkan, untuk menjadi seseorang yang ketika value itu masuk, mereka bisa merasakannya gitu. Walaupun tadi saya bilang prosesnya nggak bisa langsung, ada yang langsung gitu ya, ada yang butuh waktu dulu, tapi kita harus berjuang. Jadi 7-9 ini, bismillah, setiap anak itu akan sampai di titik itu mungkin berbeda-beda. Setelah tapi dengan pola pendekatan yang sama dengan kasih sayang. Yang sama dengan kasih sayang treatmentnya gitu. Jadi cara kita mengapresiasi setiap dia lakukan gitu. Kalau perempuan kita masih bisa sentuh jadi dia gitu. Nggak pakai ciput, usap. Jadi kalau jadi gini. Beli kamu. Betul. Jadi iya. Jadi ketika kita sudah berinteraksi sama mereka dengan kasih sayang, when we say that ciputnya salihah, dia udah tahu gitu, dia nggak akan kesel, kerudungnya nak gitu ya, dia tahu, dia akan berusaha banget, dia akan tetap seperti tadi gitu kan. Itu cita-cita kita gitu, tapi kita berazam untuk menguatkan diri kita di proses. Hasil akhir kita semuanya serahkan pada Allah. Betul. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi menggempur mereka dengan kasih sayang. Pokoknya guru-guru ini harus penyayang. Kan kita mau didik anak-anak kita yang perempuan jadi anak-anak yang penyayang, yang lembut hatinya gitu kan. Nanti dia akan membesarkan mereka akan jadi putra-putrinya pun dengan kasih sayang. Betul, dan mereka akan jadi pasangan dari seseorang gitu ya. Ini yang luar biasa, yang memang harus ada ya tantangan buat guru-guru. Iya, jadi energi positif itu harus tertransfer ke mereka. Jadi dengan betul tadi gitu ya. Bismillah gitu ya. Memang kan degree-nya mungkin beda-beda gitu ya. Ada yang ekspresif misalnya, ada yang nggak terlalu, tapi
bahasa kasih sayang itu biasanya akan selalu sampai dan akan selalu terasa gitu. Ini dia. Setelah itu Pak Yogi, kemudian kita masukkan ke mereka bahwa mereka nggak sendiri. Ada Allah yang membersamai. Setelah kita masukkan kasih sayang, kita kuatkan akidah. Jadi mereka harus merasa bahwa Allah itu eksis. Dan ini yang menariknya, jadi ketika kasih sayang itu sudah muncul dan guru-gurunya pun mengatakan kepada mereka bahwa ini kasih sayang itu sebetulnya dari Allah, awalnya eksis ada di sini. Iya, jadi kita setiap ada momen itu, mau momen pelanggaran apa, momen pelajaran, mau momen pelajaran, mau momen pelanggaran, kita masukkan kehadiran Allah di sana gitu. Misalnya gini, contoh simpel. Ada anak di pelajaran bahasa Inggris gitu. Kadang-kadang saya berhenti dulu bicara, and then saya bilang, kalau kamu merasa kesulitan, yang penting kamu berikhtiar sungguh-sungguh aja dulu. Kemudian ketika kamu punya momen to pray to Allah, you pray to Allah, because Allah yang akan bikin kamu bisa. Allah yang akan bikin kamu bisa. No problem, I can help you, I'm here gitu. Ya, Mana kadang-kadang kita suka bercanda, kamu kan sudah bayar saya, kamu bisa tanya saya kapanpun, I'm available. Jangan khawatir, jangan merasa kamu nggak bisa. Semua orang itu dikasih Allah kelebihan berbeda. Tapi bahasa Inggris ini jangan sampai dia jadi materi yang kamu duduk terus kamu nggak dapat apa-apa. Dapatkan sesuatu dari sini. Jadi kita sesuaikan dengan tahapan-tahapannya si anak-anak ini gitu. Jadi setelah diberikan gempuran kasih sayang, ini sebetulnya treatment yang dilakukan untuk semua anak-anak yang memang tidak terisi itu ya, fasenya digemburkan dengan kasih sayang, dihadirkan kehadiran Allah. Nanti Allah itu sayang, Allah itu bantu. Jadi mereka itu sama Allah dia butuh. Bahkan pada saat terjadi pelanggaran, tadi kan contoh di pembelajaran, dari pelanggaran, bahkan pelanggarannya misalnya udah sampai ke mesti keluar surat peringatan misalnya Pak Yogi dan saya sendiri yang menghadapi anak-anak dan orang tuanya, itu selalu disampaikan bahwa ini kasih sayang Allah. Ya, kita melakukan ini because we love you, and then pada saat sesuatu ini sampai harus prosesnya begini, karena Allah menyayangi kamu, stop. Hal-hal yang kurang baik itu berhenti di sini. Jadi dianya akan berpikir sendiri untuk memang dia bukan lagi sebuah hukuman, tapi semacam pertobatan. Karena dia ingin menjadi lebih baik. Wah, ini nih banyak sahabat cendekia Bunda, banyak tips-tips, banyak trik-trik tadi. Tapi barusan bisa dipakai banget di rumah itu kan? Iya, bisa dilakukan di rumah, tapi kayaknya nggak cukup ya, Miss. Betul. Jadi Bu Febri dengan Miss Nita ini berencana akan membuat sebuah seminar parenting, buat seminar parenting di Gedung Pos mungkin gitu ya. Bagaimana ceritanya Bu Febri? Ya, jadi insya Allah ayah bunda sekalian, nanti insya Allah SMP Islam Cendekia Muda akan mengadakan semacam parenting khusus sementara ini ya Pak Yogi, khusus dulu untuk orang tua dari anak-anak perempuan nih Pak Yogi. Seputar yang tadi kita bahas, yaitu menjawab tantangan mendidik anak perempuan usia balik di akhir zaman ini gitu. Nah, insya Allah nanti ada pembicaraannya seorang pakar parenting yang bernama Ayah Irwan ya, ada insya Allah yang kita kenal dengan Ayah Irwan ya. Kita kenal beliau dengan Ayah Irwan. Insya Allah beliau sudah cukup banyak fokus ke pola pengasuhan ini. Jadi kalau kami di sekolah juga orang tua, ayah bunda di rumah orang tua, mudah-mudahan ilmunya nanti akan sama sejalan gitu. Insya Allah kita nanti tanggal 25 Februari hari Sabtu Pak Yogi sengaja bagi ayah bunda yang bekerja mudah-mudahan bisa meluangkan waktunya karena ini ilmu yang sangat penting ya untuk pengasuhan anak-anak perempuan. Dan nanti juga Bu Febri dan Miss Nita juga ada di sana. Insya Allah nanti kita bersilaturahmi ya. Iya. Dan ada kabar baiknya juga sahabat cendekia muda. Ini memang pesertanya terbatas, begitu. Dan kami membuka peluang buat sahabat-sahabat cendekia muda yang memiliki putri kelas yang masih sekolah di kelas 6 SD, itu bisa free untuk ikut. Silakan bisa nanti mengikuti description box. Nanti mungkin bisa mendaftar ke sana. Tapi ini pesertanya terbatas ya, tidak bisa banyak. Untuk sementara ini. Semoga dengan ikhtiar ini kita bisa bersama-sama untuk membesarkan putri-putri kita agar menjadi seorang ibu yang akan bisa membuat generasi ini lebih baik. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bu Febri, terima kasih Miss Nita, sahabat cendekia muda. Demikian pembicaraan kita di hari ini. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, kesehatan, kebahagiaan, dan kita semua selalu diberikan kenikmatan oleh Allah SWT.
Kita tetap dengan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami Pak Yogi.